banget. Enak banget tuh dalam artian semuanya terprediksi gitu. Karena mobil ini sanggup meraih angka hampir 30 km per liter. Lebih tepatnya 29,4 km per liter. Wow. Jadi itu udah irit, kenceng lagi. Liter mobil itu nggak kayak Camry zaman dulu gitu ya, yang nggak terlalu asyik dikendarai, yang ya lebih enak pakai driver gitu ya. Kalau ini nggak sama sekali. Bener-bener fun to drive banget untuk mobil ini. Ini dia Toyota Camry generasi terbaru. Mobil yang sebenarnya istimewa, mobil yang sebenarnya spesial, tapi cukup terlupakan. Kenapa dia terlupakan? Jadi ada beberapa alasan memang kenapa mobil ini tuh tidak terlalu tidak terlalu ke-expose gitu ya. Yang pertama, dia adalah sebuah sedan. Oke, sedan tuh sekarang segmennya ya cukup terbatas gitu ya. Sekarang orang bahkan dunia itu lebih mencintai mobil dengan segmen SUV, tidak hanya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dari brand Jepang dan dia masih mesin hybrid biasa. Sedangkan sekarang ini tuh banyak sekali mobil listrik, mobil yang asal dari China, yang mobil yang benar-benar sophisticated gitu ya. Sedangkan Camry ini dia sebenarnya model yang humble banget, model yang sebenarnya jika dibandingkan generasi terdahulu tuh nggak terlalu banyak improvementnya. Dan yang ketiga, mungkin sebagian dari penonton video ini tidak akan terlalu mempertimbangkan video review ini. Kenapa? Karena Camry itu sejak generasi terdahulu mungkin 30-50% konsumennya adalah untuk fleet atau perusahaan. Jadi yang untuk personal itu jarang. Tapi Anda harus menonton review Toyota Camry ini sampai habis karena di all new Camry dengan kode bodi XV80 ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulunya. Tampilan, ya, bagian depan memang jauh berbeda jika dibandingkan dengan generasi lawas. Dia sudah mengadopsi bahasa hammerhead design yang digunakan di model-model Toyota premium, bukan premium ya, model-model Toyota global terbaru, seperti misalkan di BZ4X di mobil listrik, kemudian ada di Toyota Prius, terus juga di Urban Cruiser yang baru muncul di Indonesia, dan hingga Crown, kemudian ada juga RAV4 yang baru-baru ini muncul secara global, RAV4 generasi terbaru. Ya, memang Camry ini dia memiliki platform yang sama persis dengan Toyota RAV4. Jadi hammerhead design ini adalah desain seperti ini ya. Ada lampu di bagian sini yang sipit, kemudian lampu utama di bagian sini, dan ada lagi lampu di bagian sini ya. Ini kalau di Camry ini overall dia tuh, kalau di yang generasi XV70 dia tuh memang revolusioner jika dibandingkan XV60-nya. Nah, di XV80 ini dia itu tidak terlalu revolusioner, tapi dengan bahasa desain seperti ini dia tuh cenderung jadi sedan yang sedan yang mewah, tapi masih balance dengan karakter sportinya gitu. Keren banget mobil ini, ganteng banget bagian depannya. Jadi emang kalau hammerhead design ini sudah diterapkan di beberapa desain Toyota ya, di Prius juga udah kayak gini. Itu benar-benar merubah karakter sekali gitu ya, benar-benar jadi ganteng, jadi kuat gitu karakternya. Kemudian di bagian bawahnya ada grill di sini, dan grill bagian atasnya justru dia mengecil. Nah, di bagian sini ada kamera. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan ya, emang kalau saya tadi bilang perubahannya signifikan ya dibandingkan XV70, kalau tampilan, kalau spek sebenarnya ya nggak terlalu banyak sih. Tapi saya yakin rasa berkendara itu yang paling berubah signifikan di mobil ini dibandingkan generasi lawas. Sekarang kita lihat kap mesinnya, ya memang untuk penggeraknya ini tipe hybrid ya. Hybrid itu mobil ini dijual dengan harga 973 jutaan rupiah saat video ini dibuat. Artinya dia 3 juta rupiah lebih mahal dibandingkan pesaing utamanya, yaitu Honda Accord yang sudah juga dilengkapi dengan mesin hybrid. Nah, mau yang lebih murah, ada yang versi non hybrid yang baru ini diluncurkan, itu harganya sekitar 860 juta rupiah. Oke, sekarang kita lihat mesinnya yang sebenarnya sama dengan Camry Hybrid XV70 atau generasi sebelumnya ya. Dia ada mesin berkode A25AFXS, jadi 2500 cc 4 silinder yang digabungkan dengan motor listrik. Dan tenaganya itu
untuk mesinnya dia mencapai 227 PS serta torsi 221 Nm untuk mesinnya saja. Sedangkan motor listriknya dia mampu menyumbangkan tenaga juga sebesar 135 PS serta torsi 208 Nm. Memang tidak disebutkan berapa tenaga mesin keseluruhannya, tapi torsi keseluruhan itu katanya mencapai di atas 400 Nm. Nah, penggeraknya adalah penggerak roda depan dan dia menggunakan transmisi otomatis CVT. Tenaga sebenarnya nggak terlalu penting sih di mobil ini, tapi yang terpenting adalah seberapa irit mobil ini. Nah, kalau berkaca dari yang generasi lawas, itu sangat irit, dia bahkan mencapai di atas 23 km per liter untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, nanti kita akan tes apakah dia setara atau bahkan lebih dari itu, kita akan tes. Untuk bagian sampingnya, nah ini juga yang sebenarnya tidak terlalu terlihat perubahannya. Jadi kalau misalkan ada dua mobil gitu ya, Camry yang ini yang generasi terbaru dengan yang Camry generasi lawas yang XV70 ya, itu mungkin nggak terlalu kentara gitu perbedaannya. Karena body shell ya, perlu diakui dia masih sama nih, lekukan-lekukan body itu masih, atapnya apalagi ya, masih serupa, apalagi untuk quarter panel bagian belakangnya, itu masih sama dengan XV70. Jadi perubahannya benar-benar desain di bagian depan dan bagian belakang. Tapi Toyota menyebutkan bahwa suspensi serta rasa berkendara mobil ini itu benar-benar di improve, benar-benar dia jauh lebih baik dibandingkan XV70-nya. Nanti kita akan coba. Dan untuk lini produk hybrid Toyota terbaru ya, itu ada sedikit perubahan identitas. Kalau di Camry sebelumnya atau di produk lawas gitu ya, dia tuh bukan kayak gini, bukan hybrid HEV, ada emblem kayak gini, tapi emblem biru di emblem Toyota depan dan belakangnya. Nah, di versi terbaru hybrid Toyota, misalkan di mobil ini, kemudian di Yaris Cross, kemudian di Veloz, Kijang Innova Zenith sekalipun, nah sekarang diletakkan emblem di sini HEV dan emblem Toyotanya sama dengan versi gasolinnya. Jadi benar-benar hitam, bukan emblem biru lagi. Mungkin itu untuk membedakan antara produk Toyota dan model lain seperti di Honda misalkan. Kalau di Honda itu hybrid itu benar-benar dia emblemnya biru gitu ya. Mungkin itu untuk membedakan. Nah, bagian sampingnya pelek dia desain seperti ini, ring 18. Ya kalau dilihat seperti ini memang apa ya? Kerasa kurang besar gitu ya diameternya karena dia dilengkapi dengan diameter 18 dibaut dengan ban 265/45. Tapi dia lebih better dibandingkan pesaing utamanya yaitu Honda Accord yang hanya dilengkapi dengan velg berdiameter 17 inci, which is waktu lihat langsung tuh agak kedodoran gitu. Mestinya dia menggunakan 18. Kalau ini mungkin ada versi ring 19-nya juga akan lebih sporty gitu kesannya, tapi mungkin rasa berkendaranya lebih kaku untuk suspensinya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, lampunya desainnya itu senada dengan bagian fasianya ya. Jadi hammerhead juga nih bagian belakangnya dan sudah full LED. Full LED nggak ya? Coba kita lihat. Untuk sennya, biasanya tuh kalau mobil Jepang tuh yang ketinggalan sennya. Stop lampnya udah LED tapi sennya masih bohlam. Coba. Oh, LED. Mobil mewah, 910 juta, harus udah LED lah. Kemudian nih logo emblem Camry-nya tegas di bagian tengahnya, HEV, hybrid. Dan untuk buka bagasinya, di bagian sini, bagian kanan. Belum elektrik. Ya nggak masalah, enteng juga sih kalau bagasi-bagasi sedan. Ya nggak apa-apa lah. Kemudian kapasitas bagasi sih ini standar full size sedan ya, gede. Dan di bagian belakang, di bagian bawahnya coba kita lihat ada apa aja. Ada ban serep masih, dan ban serepnya full size, ada toolkit. Oke. Ya sebagai sebuah sedan sih kalau full size gini emang rata-rata segini nih ukuran bagasinya. Ya masih manual, ada kamera, di spion juga ada kamera 360 ya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, saya nggak akan bahas panjang lebar tentang akomodasinya karena saya sebenarnya sudah pernah buat first impression-nya waktu di IMS 2025, waktu mobil ini pertama kali meluncur di Indonesia. Soal headroom, legroom itu nggak usah lagi ya. Nah, yang saya belum jelaskan adalah pada saat itu saya nggak megang kunci ya, jadi mobilnya dalam keadaan mati. Jadi, nah sekarang ini udah bisa semua dioperasikan fitur-fiturnya ya. Nah, di bagian belakang tuh ada apa? Nih, di sini ada USB Type-C untuk fiturnya. Nah, yang waktu itu belum bisa saya operasikan adalah ini nih pengaturan yang ada di bagian armrest-nya. Nah, armrest ini bisa mengatur ini nih joknya, sandaran jok belakang. Jadi dia bisa segini, tuh. Secara elektrik semuanya ya. Kemudian bisa mengatur AC di bagian sini, tapi bukan anginnya, jadi hanya temperaturnya aja. Kalau angin tuh ngikutin masih bagian depan. Kemudian juga volume head unit, sistem entertainment-nya,
Kemudian mau next track, back track bisa. Jadi nggak perlu nyuruh driver Anda kalau misalkan Anda menggunakan jasa pengemudi. Terus juga mengaktifkan sistem entertainment juga bisa. Power nih. Nyalain dulu, power. Tuh, mati dia. Nah, itu aja. Sama shade. Nah, shade ini saya kira adalah shade untuk sunroof. Ternyata bukan. Shade untuk bagian belakang. Karena di belakang ada kre ya. Tuh. Jadi bisa diatur dari sini atau di bagian depan juga bisa. Saya nggak bisa ngatur sunroof dari sini. Padahal sekarang tuh cukup banyak mobil yang premium gitu ya. Bisa diatur secara fleksibel gitu. Mau di bagian depan atau mau penumpang bagian belakang untuk mengatur si atap panoramiknya. Nah, oke. Itu aja yang saya bahas bagian belakangnya. Kalau mau lebih lengkap, akomodasi segala macam, Anda bisa nonton video yang first impression-nya. Sekarang kita bahas bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Memang kalau dari belakang ke depan tuh benar-benar full black gitu ya, hitam, nggak ada permainan warna yang aneh-aneh gitu ya, kayak di Camry ini. Speknya tuh kayak spek benar-benar buat spek mobil fleet gitu ya, mobil fleet direksi gitu ya. Nah, tapi yang saya coba dari mobil ini, begitu duduk di bagian eh, balik lingkar kemudi seperti ini ya, ini kita nyalain. Sudah, ini bahasanya namanya easy access ya, jadi kalau misalkan dimatiin dia akan melipat setirnya, kemudian ketika dinyalakan dia akan kembali ke posisi memory seatnya gitu ya. Tuh, wah ini benar-benar ergonomis sekali, benar-benar driver oriented sekali, benar-benar mantep banget posisi berkendara ya. Ini saya yakin ini ketika dijalani kan mobilnya akan sangat fun to drive. Jadi jangan jangan salah ketika Anda membeli mobil ini untuk Anda pribadi gitu ya. Itu bukan untuk yang menggunakan jasa pengemudi saja. Mengendarai mobil ini saya yakin ini akan sangat menyenangkan, akan sangat fun to drive dibandingkan Camry sebelumnya. Nah, kemudian ada apa saja yang membuat mobil ini makin fun to drive? Yang pertama ada instrument clusternya. Ini belum saya bahas di first impression karena waktu itu belum nyala mobilnya. Dan ini udah bahasa desain Toyota terbaru ya, yang tadi saya temukan ini di Yaris seperti ini. Nah, ini udah digital, banyak yang bisa diatur. Ini dial itu bisa dirubah kiri kanan. Hold OK to change settings. Nah, ini mau bisa lihat apa juga bisa nih, energy monitor, kemudian ada audio, ada navigasi, ada EV ratio, ada eco score, ada fuel economy. Kemudian bagian tengahnya juga bisa diatur juga. Jadi banyak banget informasi yang bisa diatur di sini. Kemudian juga untuk ini si instrumen cluster ini dia bisa diatur displaynya mau temanya seperti apa. Kalau Eco dia jadi biru, kalau normal dia biasa tuh lebih hitam dan ada animasi Camry-nya di sini ya. Kemudian sport jadi ada warna merah-merah gitu. Ini agak-agak bahasanya bahasa GR gitu ya. Jazz Racing gitu, yang sporty gitu. Tapi memang tidak seatraktif itu sih sebenarnya jika dibandingkan dengan mobil Cina gitu ya. Mobil Cina yang udah premium tuh lebih lebih atraktif gitu instrumen kasarnya. Tapi so far oke lah. Ini tetap menurut kami positif, menurut kami baik dan terkesan mewah serta sporty gitu ya. Kemudian saya suka dari mobil ini adalah ini dia head unitnya. Head unit sudah menggunakan si OS-nya dari Toyota terbaru ya, yang sama dengan Alphard, kemudian sama dengan Lexus. Nah, jadi AC-nya aja tuh bisa diatur dari sini, dari sistem entertainment-nya bisa juga diatur dari tombol fisik yang ada di bagian bawah. Bisa atur depan belakang, kemudian trip info juga tidak hanya di Makassar, di sini juga bisa. Dan mengoperasikannya pun cukup simpel gitu, karena nggak terlalu banyak menu yang ada di sini. Bukan nggak terlalu banyak sih, maksudnya nggak sophisticated gitu lah. Kemudian dia juga dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Android Auto-nya kalau saya masih gunakan yang pakai wired gitu ya. Nah, tombol fisik banyak di mobil ini. Yes, I love tombol fisik. Itu ciri khas mobil Jepang memang. Nggak pernah meninggalkan tombol fisik di mobil-mobilnya. Kemudian ada wire charging, USB Type-C, ada dua buah cup holder dan tempat penyimpanan sini cukup besar. Center konsol pun lumayan besar, ada soket 12 volt di sini. Ada parking brake, EV mode. Nah, mobil ini dilengkapi dengan EV mode. Ada brake hold, tapi dia nggak seperti di Honda Accord ya. Honda Accord tuh dia bisa charge mode. Nah, charge mode itu adalah dia tuh bisa melakukan pengisian daya, jadi mesinnya nyala terus untuk mengisi daya baterai. Jadi baterai itu bisa full gitu. Kalau ini masih sistem by computerized semuanya, pengaturan mesin nyala untuk mengisi daya baterai atau menjalankan mobil itu semua computerized. EV mode ketika misalkan baterai cukup, nah Anda bisa menggunakan EV mode. Kemudian juga nah dia dilengkapi dengan ini nih, eye sensor di bagian sini. Ini fitur keselamatan yang modern gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda teralihkan gitu,
pandangannya misalkan lagi ngantuk gitu, nah ini bisa tahu nanti ketika jalankan dia akan memberikan warning. Kemudian setirnya berbalut kulit yang premium. Di bagian sini ada tombol, beberapa tombol sudah dilengkapi dengan TSS ya, mobilnya TSS yang paling high level sampai ke adaptive cruise control ada. Kemudian sini next tech, back tech, dan bagian kiri untuk mengatur ini. Dan di bagian kanan nih ada banyak juga tombol fisik, ini untuk ini level dari brightness si ininya sama clusternya. Kemudian ini untuk tirai belakang, ini untuk kamera 360, traction control, kemudian leveling lampu ada di bagian sini untuk buka tutup tangki dan buka tutup bagasi ada di bagian kanan. Oke. Oh ya, mobilnya juga dilengkapi dengan panoramic sunroof ya, di mana SV70 itu masih menggunakan sunroof aja. Kalau ini sudah panoramic sunroof. Ya udah, langsung aja kita jalankan mobil ini untuk mengetahui rasa berkendaranya ya. Oke. Let's go. Yes, bener ya, sesuai ekspektasi saya. Mengendarai Toyota Camry ini tuh, aduh, gimana ya? Fun to drive banget. Ya nggak se-fun to drive misalkan apa ya, BMW seri 5 mungkin ya, atau Mercedes-Benz E-Class. Tapi ini rasanya tuh, aduh, enak banget. Enak banget tuh dalam artian semuanya terprediksi gitu. Terus, nah kalau suspensi ntar saya akan bahas selanjutnya ya. Mobil ini dimensinya besar, tapi entah kenapa menyetir mobil itu rasanya lebih mudah ketimbang menyetir rival utamanya yaitu Honda Accord. Rasanya itu mobil lebih ringkas, lebih terprediksi semuanya, bagian-bagiannya, sudut-sudutnya. Dan juga mobil ini yang menyenangkan adalah ini nih, pilar A-nya kecil, jadi blind spot pun sangat minim. Apalagi dia juga dilengkapi dengan kamera 360, jadi nggak masalah mau masuk jalan sempit gitu ya, itu every little corner tuh kelihatan gitu. Tapi serius deh, nyetir mobil itu nggak kayak Camry zaman dulu gitu ya, yang nggak terlalu asyik dikendarai, yang ya lebih enak pakai driver gitu ya. Kalau ini nggak sama sekali, bener-bener fun to drive banget nyetir mobil ini. Apa mungkin saya yang kebanyakan bawa SUV kali ya? Jadi bawa sedan tuh udah lama nggak bawa sedan tuh rasanya aduh enak banget. Yes, jadi faktor enaknya dikendarai mobil ini adalah dari suspensinya, salah satu faktor utamanya ya. Ya, jadi kalau dibandingkan XV70 yang Camry sebelum ini, memang dia tuh agak lebih kaku karakter suspensinya, lebih firm. Tapi tidak mengorbankan kenyamanan suspensi sama sekali. Jadi jika misalkan melalui posisi tidur, jalan-jalan yang nggak terlalu bagus itu konturnya ya, dia itu masih terasa nyaman, empuk, meski dia sedikit lebih keras dibandingkan sebelum ini. Tapi ketika dikendarai jalan tol, ketika anda melakukan manuver gitu ya, itu rasanya benar-benar handlingnya mumpuni sekali. Nih, tuh, handling ini luar biasa, agile banget mobil ini. Ya itu tuh karakter suspensi yang baru yang membuat mobil itu rasanya fun to drive banget dikendarai sendiri. Jadi ya mobil ini bisa dua alam sebenarnya, bukan dua alam, dua versi bisa anda gunakan. Anda menggunakan jasa pengemudi atau supir, anda duduk belakang, tapi nyetir sendiri mobil ini tuh rasanya wow, menyenangkan banget untuk sebuah sedan full size Jepang gitu ya. Aduh. Saya jujur bawa mobil ini udah seminggu. Pengen rasanya bawa mobil ini 3 minggu karena enak banget mobil ini untuk dikendarai. Wow. Oke, jadi mobil ini adalah yang versi HEV, versi tertinggi yang hadir di pasar Indonesia, dan semua sudah tahu ya versi hybrid. Teknologi hybrid Toyota itu gimana. Mereka udah mature banget dari tahun 90-an, bahkan sudah menciptakan mobil hybrid pertama kali itu di Prius ya. Dan ini sudah yang generasi terbaru, meski dia mesinnya masih sama dengan Camry XV70 ya. Tapi rasanya ya teknologi hybrid Toyota tuh mantap sekali soal perpindahannya, soal transisinya dari mesin bensin, dari motor listrik ke mesin bensin menyala itu benar-benar nggak terasa gitu ya. Nah kemudian dia menerapkan sistem Atkinson cycle ya, jadi mesin bensin bisa mengisi daya baterai, mesin bensin bisa menggerakkan roda, dan motor listrik juga bisa menjadi penggerak utama ataupun menjadi pembantu penggerak. Oke. Mobil ini memang
Kalau untuk mode hybridnya memang tidak se-advance rival utamanya, yaitu Honda Accord ya. Kalau Honda Accord tuh dia punya charge mode, jadi mesin bensin itu bisa mengisi daya baterai keseluruhan. Kalau di mobil itu jadi dia punya 3 mode berkendara, Eco, Normal, Sport, dan juga ada EV mode. EV mode ini bisa bekerja ketika kecepatan di bawah 60 km per jam nih. Sekarang saya coba di atas 60, nah dia akan mati secara otomatis. EV mode deactivate, speed range exceeded. Ketika di bawah 60% dan baterai mumpuni, itu dia bisa menggunakan EV mode penuh gitu ya. Kalau baterai di indikator di atas 3 bar bisa digunakan untuk EV mode-nya agar berkendara lebih irit lagi. Nah kemudian nih kita coba EV mode lagi ya. Kalau di EV mode tuh kalau Anda tekan gas tidak sampai 50%, dia akan EV mode terus. Nah kalau misalnya tidak pakai EV mode, ketika throttle di atas 25% lah, nah dia otomatis akan mesin bensinnya akan bekerja. Dan yang terpenting dari sebuah mobil hybrid adalah seberapa irit konsumsi bahan bakarnya. Yes, tapi yang paling penting soal hybrid tentu adalah konsumsi bahan bakarnya. Yes, jadi kami sudah mengetes, ada 3 metode, rute dalam kota, rute tol, dan average 35-45 km per jam ya. Itu yang teririt dari sebuah mobil hybrid. Oke. Jadi untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Camry Hybrid ini berhasil meraih angka 24,6 km per liter untuk 22 km per jamnya ya. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini masih sanggup meraih angka 24 km per liter. Wajar, karena mobil hybrid jika di tol itu mesin bensinnya banyak beroperasi gitu ya, banyak menyala. Nah, yang luar biasa adalah rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 35-40 km per jamnya ya. Karena mobil ini sanggup meraih angka hampir 30 km per liter, lebih tepatnya 29,4 km per liter. Wow, irit banget ya. Tapi memang angka-angka tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan XV70 ya. Dan untuk rute dalam kotanya memang ya perlu diakui dia agak lebih boros dibandingkan rival utamanya, yaitu Honda Accord e-HEV ya, yang mencapai 27 km per liter. Tapi overall mobil ini irit banget. Hybridnya juga luar biasa ya, benar-benar hybrid pure gitu, yang benar-benar sudah mature, sudah tidak perlu diragukan lagi untuk hybrid dari Toyota. Ya, selain irit, mobil ini juga andal dalam berakselerasi. Jadi kami sudah mengetes menggunakan alat berbasis GPS, 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 7,9 detik. Ya, kenceng loh di bawah 8 detik itu. Dan memang terasa gitu, kalau misalkan kita di mode sport gitu ya, kayak gini, terus kita becek tuh, sebelum mesin bensinnya meraung, itu motor listriknya sudah sudah terasa gitu instannya dari motor listriknya tuh. Kenceng. Kenceng banget tuh mobil. Ya akselerasi sih bukan angka parameter utamanya ya, tapi rasanya tuh begitu effortless gitu tenaganya dari mobil ini. Jadi itu udah irit, kenceng lagi. Sebagai salah satu produk flagship Toyota, tentu mobil ini hadir dengan fitur radar ADAS yang lengkap. Untuk ADAS-nya pun dia lengkap nih. Dia ada macam-macam, ada ini ya, blind spot monitoring, kemudian ada lane departure alert, ada forward collision mitigation system. Kalau di Toyota itu bahasanya PCS. PCS itu pre-collision system. Kemudian rear cross traffic alert. Terus juga dia ada pendetek blind spot gitu ya. Jadi ketika Anda membuka pintu, ada objek yang mendekat tuh dia akan memperingati lewat spion. Lengkap sampai ke adaptive cruise control dan juga lane keeping assist, ada semua di sini. Kemudian dia juga ada eye sensor. Jadi di sini nih eye sensornya di atas setir. Jadi misalkan Anda meleng, Anda mengantuk, nah dia akan tahu dan akan memperingati Anda. Anda sedang mengantuk, kemudian misalkan meleng gini, ini entah kenapa lagi nggak bunyi, ntar saya insert deh. Jadi kalau misalkan Anda melihat ke jalan sekitar gitu ya, matanya terdetek nggak fokus nyetir, nah di sini mereka akan memperingatkan Anda untuk mohon perhatikan jalan, gitu ya. Jadi ada selengkap. Terus plus juga dia dilengkapi dengan eye sensor. Dan eye sensornya menarik karena dia menggunakan bahasa Indonesia. Dan
Seperti ini kelemahan dan kesimpulan dari sebuah Toyota All New Camry Hybrid. Ya, agak sulit menemukan kelemahan mobil ini ya. Jujur susah. Tapi ya oke lah, pasti ada. Yang pertama adalah pilihan warna interior. Mobil ini cakep banget dari luar, tapi ketika masuk ke dalam tuh agak gimana gitu ya, karena benar-benar monoton banget bagian interiornya. Kalau saya menilai sih ini spek-spek untuk fleet ya. Jadi yang benar-benar warna hitam saja seperti ini. Kalau di luar tuh banyak pilihannya, ada yang warna konyek seperti di Velfire gitu ya. Itu kalau konsumen bisa memilih, bisa custom warna gitu, itu akan lebih menarik dibandingkan warna hitam saja seperti ini gitu. Kemudian yang kedua adalah HUD-nya. Jadi dia dilengkapi dengan HUD yang dipantulkan ke kaca. Tapi saya tidak menemukan settingannya, ketinggian settingan HUD-nya. Harusnya ada sih. Tapi saya nggak nemuin dari kemarin tuh, saya cari-cari nggak ada. Nah, ketika nggak bisa setting seperti ini posisi duduk default saya seperti ini saja, itu nggak terlalu kelihatan gitu informasi fullnya. Itu hanya setengah gitu kalau gini baru kelihatan. Jadi saya nggak menemukan settingan HUD di mana gitu ya. Harusnya bisa disetting ini. Ya, sebagai kesimpulan memang ya mungkin video review ini tidak akan banyak ditonton oleh konsumen dari Camry. Siapa sih mau beli Camry? Banyak kan fleet kan. Tapi percaya deh sama saya. Saya sudah menggunakan mobil ini cukup lama, sudah seminggu, dan saya ngerasa tuh saya kayak orang yang punya budget berlebih untuk membeli mobil premium, membeli mobil yang berkelas, tapi yang low key gitu, yang humble gitu. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena saya berasa keren aja gitu naik mobil ini. Dengan harga 970 juta rupiah, saya berasa tuh saya punya mobil yang mahal, tapi nggak se diliatin ketika Anda punya BMW atau Mercy. Kalau Anda membeli BMW, Mercy yang sedan asal Eropa gitu ya tentu Anda ingin menjadi fokus perhatian gitu. Wih, mobilnya Mercy, wih, mobil BMW. Kalau Camry itu kayak ya udah gitu aja loh, tapi keren gitu rasanya. Low key banget. Ya, terus juga mobil ini tidak hanya untuk menggunakan jasa pengemudi ya, disetir sendiri, dikendarai sendiri itu juga rasanya sangat menyenangkan, benar-benar fun to drive. Performanya juga luar biasa, handlingnya mantap. Wah, paket lengkap di mobil ini. Tapi ya itu, kembali lagi, sedan ya makin di sini makin agak gimana gitu peminatnya ya. Tapi percayalah sama saya, ketika Anda mau membeli sebuah sedan dan masih berpikir untuk menyetir sendiri tapi yang premium ya, pilih mobil ini, karena mobil ini the best di kelasnya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap All New Camry 2025. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.